Sebelumnya semuanya apakah sudah subscribe? Oke, baiklah kalau gitu sekarang kita mulai saja ya. Halo tingkel-tingkel semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini sebelum Stella Kim review tentang Sin Beast House Season 4 Episode 5, Stella Kim bakalan ngebahas tentang pertanyaan dari salah satu twinkle-twinkle. Biasanya Stella Kim jarang banget sih di konten Sin Beast House untuk saling share seperti ini. Biasanya kalau tidak di session Q&A, Stella Kim jarang sih ngebahas tentang ini. Kali ini karena memang Stella Kim juga merasa perlu dan juga banyak banget twinkle-twinkle yang masih remaja. Jadi Stella Kim pengen banget share yang kali ini. Jadi akhir-akhir ini karena Sin Beast House ini benar-benar bikin baper, terus banyak banget juga yang bertanyakan kalau gimana ceritanya Sin Beast House ini kok makin lama makin romance gitu kan, makin romantis. Stella Kim sebagai partner dari Sin Beast House, Stella Kim ucapkan terima kasih banyak atas semua antusias yang teman-teman berikan buat animasi Sin Beast House ini. Jadi Stella Kim juga bangga juga menjadi orang yang terpilih. Dan oleh karena itu Stella Kim juga ingin share yang satu ini. Jadi pertanyaannya itu adalah, Hariku dan Kang Lim ini sebenarnya itu masih SD kan? Tapi kok udah pacaran ya? Nah sebenarnya untuk lebih jelasnya sebenarnya belum pacaran sih mereka. Kalau untuk pacaran tuh pasti belum. Kalau untuk saling suka itu memang sudah kan. Jadi udah terlihat bukan hanya di season 4 ini, season 1, 2, 3 emang udah terlihat juga. Dan Stella Kim juga sebelumnya udah pernah bahas juga di video yang tentang Kang Lim dan Hari. Karena Stella Kim juga udah pernah bilang sebagai online oni teman-teman boleh tanya apa saja, teman-teman boleh curhat apa saja, Stella Kim akan bantu sebisa mungkin. Jadi di konten yang online oni itu kan. Tapi untuk kali ini karena Stella Kim akhir-akhir ini juga ada banyak banget konten tentang Sin Beast House yang harus dibuat. Jadi Stella Kim juga lebih mau share juga ke twinkle-twinkle yang juga suka sama Sin Beast House dan juga sebagai twinkle-twinkle dari Stella Kim. Oke, jadi Stella Kim akhirnya research. Jadi nah untuk kali ini Stella Kim pengen share-nya itu adalah sebenarnya remaja itu umur berapa sih? Kalau remaja itu menurut WHO, masa remaja itu terjadi dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Jadi kemarin ada juga yang curhat kalau dia kesal dibilang dia masih anak-anak, masih bocil. Stella Kim juga belajar bocil itu adalah bocah kecil. Jadi tidak tahu itu sering banget sekarang udah jadi bahasa gaul, bocil, bocah kecil, oke. Menurut WHO itu masa remaja itu terjadi dalam usia 10 sampai 19 tahun. Jadi umur 10 tahun itu sudah bukan anak-anak loh. Jadi 10 tahun itu sudah bisa dibilang memasuki usia remaja. Karena ini beritanya juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi Stella Kim mau kasih share juga ini. Ada juga kata-katanya yang menulis, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Seperti biasanya sebagai online oni, sebagai kakak online dari teman-teman semuanya. Jadi, boleh nggak sih aku pacaran? Hari aja kelas 5 SD udah pacaran 12 tahun. Nah ini hati-hati teman-teman, karena sebenarnya inilah yang makanya biasanya orang tua tuh suka mendampingi bahkan melarang anak-anaknya. Nah kalau teman-teman sendiri mau nggak kalau dilarang? Teman-teman mau nggak kalau didampingin kemana-mana sama orang tua terus? Pasti tidak mau kan? Karena masa remaja itu adalah masa pubertas, yaitu masa dimana kalian berubah secara total, secara drastik, fisik kalian, emosi kalian, bahkan yang cewek kan yang bakal ada namanya yang datang bulan setiap bulannya dan lain-lain. Jadi kadang cowok juga ada kan. Jadi gimana ya, kalau Stella Kim sebagai kakak online, Stella Kim menyarankan sih buat teman-teman semuanya, kalau nonton animasi, teman-teman nonton itu teman-teman ambil positifnya saja. Jadi jangan mengambil dari sisi negatifnya. Misalnya animasinya disalahin, yang buat filmnya disalahin, atau misalnya yang karakternya disalahin, kok Hari gitu sih, kok Kang Lim gitu sih. Jadi teman-teman harus benar-benar dewasa dalam hal ini. Karena Stella Kim juga merasa masanya udah beda, bukan seperti dulu lagi yang ini tabu, ini hal yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Malah kita semua jadi sembunyi-sembunyi kan kalau seperti itu. Nah Stella Kim juga tidak mau kalau teman-teman semuanya jadi anak yang bandel, yang gak nurut sama orang tua. Karena Stella Kim selalu ingatkan kalau orang tua itu pasti melakukan segala sesuatunya itu demi anak-anaknya. Jadi teman-teman semuanya harus bertindak secara dewasa. Jadi apapun kata mereka, itu pasti mereka akan mempunyai alasan sendiri yang bahkan mungkin belum bisa mereka katakan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk. Karena menurut Stella Kim, kembali lagi kepada kita sendiri. Karena yang menentukan hidup dan menentukan pilihan itu adalah kita sendiri. Jadi apabila kita di lingkungan yang negatif, tapi kita sendiri mau positif, kenapa tidak?
Dan apabila kita di lingkungan yang positif, belum tentu juga kita menjadi positif juga. Bisa juga kita menjadi yang negatif. Benar kan teman-teman? Karena kebetulan Stella Kim juga suka Sinbis House, jadi ke depannya juga Stella Kim bakal sering-sering upload yang shorts ya, jadi yang lebih pendek-pendek, yang Stella Kim tidak mau ketawa sendiri ya. Jadi Stella Kim juga akan share sama-sama ketawa sama twinkle-twinkle semuanya. Setuju kan? Oke, jadi untuk yang kembali lagi ke pertanyaannya, untuk Sinbis House sendiri kenapa Stella Kim suka? Yang pertama, Stella Kim suka karena lucu. Jadi lucunya itu biasanya terjadi di kalangan goblin. Nah, Shinbi Gembi, terus kadang Shinbi dan Duri yang selalu berebut makanan. Stella Kim juga suka sama Sinbis House itu karena memang romantis. Jadi romantisnya ini bukan berarti romantis yang Stella Kim kan juga suka K-drama. Tapi ini bukan drakor gitu kan. Ini benar-benar animasi yang pasti ada endingnya, biasanya seperti Disney saja teman-teman pasti semuanya nonton kan, pasti ada pangeran dan juga putri. Jadi mungkin istilahnya bisa dibilang seperti karakter utamanya ini juga nanti akan ada love line-nya gitu, yang Stella Kim juga suka sama karakter cowoknya Kang Lim, jadi Stella Kim jadi suka. Terus yang ketiga tentunya ya karena ceritanya makhluk-makhluknya yang juga sangat seram dan juga sangat bikin kita penasaran. Dan bukan hanya itu saja, Stella Kim yang keempat juga suka karena ceritanya itu juga mendidik. Emangnya cerita anak-anak bisa mendidik? Nah, itu justru itu. Karena kalau misalnya cerita-cerita yang lain mungkin tidak bisa dipastikan ada pendidikannya. Tapi kalau yang Sinbis House ini, Stella Kim tertarik juga karena itu tuh teman-teman tahu kan, yang biasanya kalau makhluk yang meninggalnya dikarenakan sesuatu, tapi sebenarnya mereka tidak seharusnya meninggal, itu kan ada ceritanya tuh. Itulah yang membuat Stella Kim suka. Jadi Stella Kim jadi penasaran masa lalu dari makhluk-makhluknya Sinbis House. Makanya Stella Kim kan sampai pengen buat konten yang walaupun masih belum tersampaikan karena masih sibuk. Untuk kedepannya Stella Kim berharap bakal ngebahas ini satu persatu. Mudah-mudahan bisa Stella Kim buat dan Stella Kim mix dengan online only. Untuk hari ini tentunya Stella Kim bakalan membahas tentang persahabatan. Jadi persahabatan itu apa sih? Persahabatan itu sebenarnya adalah suatu hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, saling dekat, benar kan? Semua orang di dunia ini pasti pernah punya sahabat dan pasti juga pernah ditinggalkan sahabat. Nah, untuk teman-teman yang ditinggalkan sahabat ini, Stella Kim pernah mendapatkan curhat juga dari Twinkle Twinkle dan Stella Kim juga mempunyai pengalaman yang sama juga. Tapi untuk ditinggalkan sahabat itu sebenarnya memang sakit sih. Kenapa Stella Kim mau ngebahas topik ini juga dikarenakan Sinbis House Season 4 Episode 1 mungkin teman-teman banyak yang masih belum tahu kan. Jadi Stella Kim akan share kalau makhluk tersebut itu makhluk Palchokwi. Jadi makhluk yang berukuran besar banget itu, dia itu sebenarnya meninggalnya karena sedang mencari sahabatnya. Jadi makanya Stella Kim juga langsung keingat gitu. Jadi waktu nonton Stella Kim langsung banget keingat sama Twinkle-Twinkle semuanya, karena ada beberapa Twinkle-Twinkle juga yang udah sering curhat tentang persahabatan, ditinggal sahabat. Jadi dengan kesempatan ini Stella Kim juga ingin share. Jadi kalau untuk yang Sinbis House nih, ini versi Sinbis House dulu. Ceritanya itu, makhluk Palchokwi ini, dia tuh kenapa bisa jadi besar sekali gitu kan. Nah ceritanya tuh dia dibully. Bukan dibully oleh sahabatnya sendiri, namun menjadi korban bully. Karena temannya ini mempunyai teman baru. Jadi alasannya sih biasa. Karena mempunyai sahabat baru, jadi dia meninggalkan sahabat lamanya. Tapi sebenarnya, pasti ada alasan tertentu yang membuat dia meninggalkan kalian. Atau membuat dia meninggalkan sahabat lamanya tersebut kan. Nah makanya kemarin Stella Kim juga share di story Instagram Stella Kim. Bagaimana sih teman-teman, apakah pernah punya pengalaman ditinggal sama sahabat? Kalau punya, nanti tolong share ya. Stella Kim juga masih tetap butuh banget pendapat dan juga pengen dekat juga dengan Twinkle-Twinkle semua kan. Nanti untuk jawaban dari teman-teman akan di akhir video ya. Sekarang kita kembali lagi ke cerita Sinbis House yang episode 1 season 4. Itu dia adalah makhluk Palchokwi. Nah, kenapa dia bisa menjadi makhluk yang besar banget? Bahkan di Korea itu namanya Palchokwi. Kui itu dari kuisin, hantu atau makhluk. Pal itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pal itu 8. Jadi 8 pal chok kui. Pal chok. Satu chok itu kira-kira ada 33 cm. Jadi kalau misalnya dihitung bisa sekitar 2,4 meter makhluk tersebut. Jadi besar banget kan. Nah, ternyata ceritanya itu dimulai dari dia ini adalah seorang anak yang sangat kecil. Jadi fisik kembali lagi. Jadi selalu memang pembulian itu memang paling besar kemungkinan itu terjadi karena fisik. Jadi dia itu mempunyai badan yang kecil, mungkin lebih kecil dari teman-teman yang lainnya. Temannya ini dia mungkin udah beranjak ke kelas 5 SD, udah masa pubernya lebih cepat. Jadi dia udah lebih tinggi dari temannya ini. Akhirnya asalnya dia dulu bersahabat baik sekali sampai dia mempunyai cincin yang kemarin ada di
versi seramnya yang ditangkap sama makhluk itu tuh pasti dia akan dilingkarkan cincin persahabatan itu. Jadi sebenarnya ceritanya dimulai dari mereka bersahabat, mereka sampai mempunyai sebuah cincin couple gitu. Jadi cincin persahabatan antara makhluk ini di kehidupan yang lalu dengan temannya ini. Lalu dia akhirnya, dia juga pasti shocking dan dia merasa kenapa saya ditinggalkan. Temannya ini tiba-tiba menghilang dan meninggalkan dia. Dan sebelum hari meninggalnya itu, dia sempat menemui temannya. Dia lihat temannya dengan sedih banget, pokoknya aduh sedih banget ngelihat temannya itu bersama sahabat barunya, lagi senang-senang, sedangkan dia sendirian. Jadi dia berkata kalau, kenapa kamu tidak mau main sama aku lagi? Temannya juga dengan sedikit kasar itu menghindari dia dan berkata kalau, udah kamu jangan dekat-dekat aku gitu kan. Terus sahabatnya itu, dia sangat sedih dong. Akhirnya dia sampai tidak tahan menahan tangisnya dan dia bertanya, kenapa kamu meninggalkan saya gitu? Apakah kamu tidak ingat dengan cincin persahabatan kita? Bahkan kamu sekarang sudah tidak memakainya lagi. Coba lihatlah aku masih memakainya. Dia dengan sedih. Terus mungkin temannya ini juga karena tidak tega melihat dia juga, akhirnya dia langsung berteriak dan berkata, benar, aku udah tidak mau bermain lagi dengan kamu karena kamu tuh kecil. Jadi sebenarnya fisik sih, jadi aku dibilang seperti bermain dengan adikku setiap hari. Nah inilah yang Stella Kim pengen banget buat contoh, karena beginilah memang sifat dari remaja. Stella Kim juga pernah ngalamin, dan remaja itu paling benci dibilang bocah kecil. Jadi karena masa remaja itu masa keinginan tahunya lebih besar daripada masa-masa yang lain, kita tidak boleh melarang sih kalau menurut Stella Kim. Jadi lebih baik mendampingi. Dan Stella Kim di sini juga sebagai online-only yang mendampingi teman-teman semuanya. Jadi mendampingi itu dalam artian apabila diperlukan, Stella Kim bakal share juga hal-hal seperti ini lagi nanti di next online only. Karena Stella Kim merasa ini berguna banget. Jadi setiap orang itu pasti akan merasa karena begitu sayangnya dengan anaknya sendiri, pasti akan selalu menganggap anaknya itu adalah seorang bayi yang kecil. Namun tuh diperlukan masa yang pubertas ini. Di masa ini itu memang masa yang paling mungkin teman-teman rasakan perbedaannya. Teman-teman pasti tidak akan labil pada saat itu. Untuk fisik sendiri kembali lagi pasti kepada teman-teman yang masih pertumbuhan fisiknya tuh lambat, jadi seperti masih kecil atau memang dia mempunyai keturunan yang badannya kecil, pasti akan diejek, entah itu cowok atau itu cewek. Tapi yang terjadi di Symbiosis ini tuh benar-benar membuat kita akhirnya belajar sesuatu, karena pada saat dia meninggalkan sahabatnya itu dan dia bermain-main, ternyata dia tuh mainannya udah yang memanjat tembok sekolah, seperti yang begitu-begitu. Jadi memang kadang kalau misalnya mempunyai teman yang badannya kecil itu tidak nyaman kan, seperti bermain dengan anak kecil. Mereka pasti, yang cowok apalagi, pasti mereka akan lebih suka yang jago berantem, yang misalnya badannya besar dan tim yang kuat gitu kan, pasti akan kuat-kuatan seperti itu. Itu wajar-wajar aja sih kalau menurut Stella Kim, karena memang di namanya kehidupan pasti akan seperti itu. Makhluk Palchokri ini sebenarnya dia tuh karena dia badannya kecil itu, makanya dia mungkin menjadi makhluk yang sangat besar sekali kan. Yaitu sebenarnya karena itu teman-teman. Jadi karena tetapi akhirnya dia terjatuh. Dia melihat sahabatnya itu memanjat tembok sekolah dan mungkin pergi bersama teman-teman yang lain, teman-teman barunya. Kemudian dia juga ingin melakukan hal yang sama, tetapi tidak. Kembali lagi ke kita sendiri, jadi makanya Stella Kim selalu bilang tetap semangat, jangan menganggap kata-kata orang yang membuli kalian itu menjadi sesuatu yang membuat kalian lemah. Karena semua orang di dunia ini tuh memang bisa dibilang ada yang baik, ada yang jahat, dan kita harus bisa membedakan itu. Kalau yang baik, kalian gunakanlah sebagai motivasi. Kalau yang buruk, kalian gunakan sebagai sesuatu yang hanya kalian tahu tetapi kalian ambil positifnya. Tidak usah pikirkan itu, anggap saja positifnya aja. Jadi misalnya dengan itu lebih giat berolahraga, pertumbuhan itu bisa kita atur kan. Kita juga bisa berusaha misalnya dengan makan makanan yang bergizi, dan juga teman-teman mengatur waktu agar bisa tidur lebih awal. Jadi mungkin biasanya kalau pengen tinggi itu biasanya kan sarannya sih itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mempunyai hal yang sama, Stella Kim saranin juga buatlah itu jadi motivasi kalian. Jadi Stella Kim yakin pasti akan mempengaruhi dari pertumbuhan kalian. Kalau memang udah keturunan misalnya udah seperti itu, gimana? Ya itu sih udah tidak bisa kita bilang, itu kita harus syukuri aja. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan konten hari ini benar-benar bermanfaat buat semuanya ya. Sampai ketemu di video online only selanjutnya. Bye bye. Sarangheyo.